Guys, munculnya fitur baru di YouTube tentang konten yang dimodifikasi merupakan salah satu bentuk dari apresiasi dari pihak YouTube itu sendiri untuk mengizinkan para konten kreator mengupload video yang dimodifikasi. Pertanyaannya, konten yang dimodifikasi seperti apa? Dan apakah setiap kita melakukan upload video di YouTube itu harus melewati centang di bagian konten yang dimodifikasi ini? Sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman like terlebih dahulu videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya bahas di sini. Kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Jauh sebelumnya, YouTube juga sudah meluncurkan yang namanya konten pembatasan usia. Yang mana di sini ketika teman-teman lihat di bagian settingan di YouTube Studio, itu teman-teman akan melihat bagian fitur yang namanya pembatasan usia di bagian konten yang teman-teman upload. Ini tujuannya bagi pihak YouTube, tak lain adalah untuk membedakan jenis video yang teman-teman upload apakah pantas atau layak untuk ditonton dari kalangan anak-anak. Yang mana teman-teman ketahui sebelumnya, jika teman-teman mengaktifkan bagian pilih audiens yang dibatasi usianya, maka konten teman-teman itu akan dikategorikan atau dimasukkan ke dalam golongan konten YouTube Kids yang akan mudah ditemukan oleh golongan anak-anak. Namun ketika teman-teman mengaktifkan ini, maka otomatis komentar di video teman-teman itu akan dinonaktifkan. Dan sekarang baru-baru ini YouTube juga meluncurkan fitur barunya yang disebut dengan konten yang dimodifikasi. Seiring berkembangnya zaman di era digital, banyak sekali kreator video yang menggunakan salah satu jenis konten yang dimodifikasi ini. Teman-teman tentunya dari tadi penasaran seperti apa konten yang dimodifikasi ini. Salah satu contoh dari bentuk konten yang mau dimodifikasi adalah bentuk dari meluncurnya aplikasi terbaru yang bisa menggunakan editing video dengan menggunakan AI. Yang mana AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia tingkat lanjut. Jadi AI ini salah satu bentuk dari aplikasi yang dibuat oleh manusia yang bisa membuat atau memungkinkan untuk meniru kemampuan manusia. Teman-teman mungkin sudah sering melihat salah satu contoh dari bentuk konten AI itu sendiri, yang mana modifikasinya itu berupa manusia buatan yang dibuat dalam bentuk konten video. Saya akan kasih contoh salah satu bentuk dari konten video yang diaplikasikan dengan program pembuatan bantuan dari AI itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sebelah, itu adalah salah satu dari bentuk contoh dari konten AI, dan itu masih banyak lagi yang lainnya seperti memodifikasi suara manusia ataupun memodifikasi suara hewan. Sekarang pertanyaan berikutnya, Bang, konten AI itu kan sebenarnya sudah lama meluncur gitu, sudah lama aplikasinya itu diluncurkan. Namun kenapa itu pihak YouTube sekarang baru merilis yang namanya fitur konten yang dimodifikasi? Ini salah satu bentuk dari apresiasi pihak YouTube itu sendiri, bahwasanya mereka mengizinkan para kreator untuk mengupload konten yang berbasis atau yang dibuat dalam program komputer AI ini. Yang mana ini artinya itu konten yang berbasis AI yang teman-teman unggah di YouTube itu bisa dimonetisasi. Namun jika kita membuat konten video yang berbasis AI ini, kita harus mengkonfirmasikan sendiri ke pihak YouTube itu bahwasanya konten video yang kita upload itu menggunakan atau berbasis AI. Teman-teman wajib mencentang di bagian ya atau tidak. Sekarang pertanyaan berikutnya, itu pilihan iya atau tidak di bagian konten yang dimodifikasi yang kita centang itu seperti apa sih, Bang? Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda? Kita lihat di bagian yang pertama, itu membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Yang kedua, modifikasi rekaman video suatu peristiwa atau tempat yang nyata. Yang ketiga, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jika benar ini merupakan salah satu dari bentuk video yang teman-teman unggah, maka teman-teman wajib mencentang iya. Namun jika bukan, teman-teman bisa mencentang tidak.
Lah kok bisa gitu Bang? Kan kontennya sama-sama diedit dengan AI. Meskipun di sini teman-teman mengedit videonya secara AI, namun di sini ada dua pilihan yang wajib teman-teman pilih. Untuk bagian pilihan iya atau tidak di sini itu sudah dijelaskan secara detail oleh pihak YouTube sendiri di pusat bantuan YouTube itu sendiri. Dia di sini mengatakan kreator tidak perlu mengungkapkan konten yang tidak realistis yang telah dimodifikasi atau sintesis atau hasil edit pada konten realistis yang sedikit perubahannya. Jadi di sini ada pembagiannya, yaitu yang pertama itu tidak realistis, ada pembagiannya juga yang bagian cakupannya kecil, atau juga mengungkapkan konten sintesis atau konten yang dimodifikasi. Maksudnya di sini, jika teman-teman mengediting suatu video yang berbasis AI yang merupakan atau mengganti sound manusia yang sebenarnya dengan sound yang tidak mereka katakan sama sekali dalam video tersebut, maka di sini teman-teman ketika mengupload video yang demikian, maka teman-teman wajib itu mencentang iya. Saya kasih contoh bentuk videonya. Teman-teman banyak lihat itu salah satu video dari kalangan artis yang diediting dengan menggunakan fitur AI. Jika teman-teman benar mengupload video yang seperti ini, maka teman-teman wajib mengkonfirmasikan bahwasanya itu ia merupakan salah satu bentuk dari konten yang dimodifikasi, yang mana salah satunya itu ada di bagian pilihan yang ini. Jadi itu membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau yang mereka lakukan. Dan di sini untuk centang iya itu salah satu bentuk contoh. Sekarang kita masuk ke bagian centang bagian tidaknya. Ketika teman-teman mengupload salah satu bentuk video yang dimodifikasi dengan menggunakan fitur AI, maka di sini teman-teman wajib memilih salah satu centang iya atau tidak. Yang mana untuk centang iya sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke bagian tidak. Saya kasih contoh di sini, jika seseorang mengupload salah satu bentuk video yang menggunakan fitur AI yang dikarang ceritanya dimulai dari awal yang menggunakan animasi atau dunia khayalan. Saya kasih contoh lagi, itu bentuk videonya saya rasa teman-teman sudah pernah menonton itu di bagian channel design atau di channel yang menggunakan editing animasi untuk di bagian videonya yang cerita latar tempat dan backgroundnya sekalipun itu benar-benar di editing di AI-nya semua. Jadi di sana itu tidak ada yang namanya modifikasi manusia sungguhan. Namun itu benar-benar merupakan salah satu bentuk rekayasa cerita yang di editing dengan menggunakan animasi AI. Jika teman-teman benar mengupload video yang berbasis yang berbentuk tersebut, maka teman-teman centang di bagian tidak saat teman-teman melakukan upload video. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini tujuannya bagi pihak YouTube itu untuk apa sih Bang? Ini tujuannya sudah jelas. Yang pertama itu pihak YouTube sudah mengapresiasikan atau mengizinkan konten kreator untuk mengupload video yang berbasis editing AI. Dan yang kedua ini untuk memberikan transparansi bagi penonton supaya mengetahui ini jenis konten videonya seperti apa. Jika teman-teman sudah melakukan pelaporan seperti ini, maka pihak YouTube atau sistemnya itu mudah mendeteksi bagian jenis video yang akan direkomendasikan kepada setiap penonton. Namun di sini yang terakhir yang perlu teman-teman catat baik-baik, di sini dikatakan pihak YouTube tidak akan bertanggung jawab sepenuhnya ketika teman-teman mendapatkan pengaduan konten AI yang teman-teman buat untuk melakukan kontroversi atau menimbulkan kericuhan dan juga merugikan beberapa pihak tertentu. Jika teman-teman melakukan editing atau modifikasi yang demikian, maka sepenuhnya pihak YouTube tidak akan bertanggung jawab. Namun yang di sini yang jelas yang diizinkan oleh pihak YouTube itu hanyalah konten editing berbasis AI yang tujuannya semata-mata hanya untuk hiburan saja. Jadi di sini sudah cukup jelas, jika teman-teman mengupload video yang bukan berbasis editing AI, teman-teman tidak perlu mencentang di bagian konten yang dimodifikasi ini, atau teman-teman bisa men-skip saat melakukan setting upload di YouTube Studio itu sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.